Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku, Putri Pratami. Di video kali ini aku bakalan sharing tentang awal mula aku didiagnosa terkena syringomelia. Nah, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari aku. Nah, jadi awal mula gejalanya itu sekitar satu setengah tahun ke belakang, 1,5 tahun yang lalu itu sebelum aku operasi odontektomi ya guys. Kalau kalian tonton videonya, mungkin ada video aku operasi odontektomi itu sebelum video ini. Nah, jadi waktu itu kan sebelum aku operasi itu, aku punya satu gejala di kuping kiri aku. Kuping kiri aku tuh sakit banget kalau misalnya aku bersihin itu sakit. Sekedar informasi, kalian gak boleh jijik karena kalau misalkan kalian jijik bisa di skip aja. Jadi kotoran kuping aku itu beda sama kotoran kuping orang lain yang suka cair terus kuning gitu. Kalau aku tuh bener-bener padat dan kayak bedak, dan bahkan tuh kayak nggak ada gitu, bener-bener kalau dibersihin ya nggak ada aja, kalaupun ada kotorannya yang putih seperti bedak itu. Nah, akhirnya aku konsul dong ke dokter THT. Aku jelasin keluhannya, ini dok, kuping aku sakit. Akhirnya dia lihat tuh pakai kamera kecil gitu, dilihat, oh ini ada luka nih, ada luka memar gitu di dalamnya, ada luka. Terus ini jangan terlalu sering dibersihin, ini kupingnya terlalu bersih katanya. Ini seriusan, dokternya ngomong kayak gitu, ini kupingnya tuh terlalu bersih, nggak ada kotorannya. Jadi istilahnya tuh nggak ada yang menyaring. Kalau misalnya kotoran kuping itu, ya biarin aja, nanti dia bakalan keluar dengan sendirinya. Tapi aku jelasin, tapi dok, kotoran kuping aku itu nggak cair, nggak yang kuning gitu. Terus akhirnya dokter menyarankan, ya udah kalau itu dibersihin itu jangan sendiri, takutnya makin masuk ke dalam. Dibersihin itu ke dokter THT biar disedot. Karena waktu aku kecil juga aku pernah, jadi mamaku kan nggak tahu ya, jadi dikorekin tuh kupingnya pakai katembat, dan ternyata kotoran kupingnya tuh makin ke dalam sampai aku budak guys, karena ada kotoran kuping sebesar kambing ada di kuping aku. Itu tuh nutupin dan bikin aku budak. Akhirnya ditarik lah sama si dokter THT waktu aku kecil, itu waktu aku TK atau belum sekolah. Ini kedua kalinya aku ke dokter THT, akhirnya itu karena ada memar. Mungkin karena aku sering ngebersihinnya pakai yang besi itu, korek kuping yang besi, akhirnya memar, nggak tahu juga, tapi kenapa yang sebelah kanan tuh enggak gitu. Akhirnya dikasih obat tetes, obat antibiotik untuk menyembuhkan si memar itu. Nah, setelah aku ke dokter THT, itu keluhannya belum hilang guys. Nambah lagi satu keluhan di mata aku, di dua mataku. Ini belum hilang, terus nambah di keluhan di dua mataku. Terus mata aku tuh bener-bener kayak yang pengen jatuh. Sakit banget kalau misalnya batuk, langsung gitu kan. Itu bener-bener kayak pengen copot. Jadi aku kalau misalnya batuk, aku harus tutup mata gini. Dan posisinya aku waktu itu lagi flu. Jadi bentar batuk, bentar batuk. Akhirnya aku tahan, setiap mau batuk tuh aku jangan batuk karena sakit banget gitu. Itu kalau pas batuk. Berjalan 3 hari, aku jalan, otomatis kan ada pergerakan atau pergetaran di area wajah kan. Itu sakit banget mata aku, bener-bener, aduh gimana nih, aku kedip takut, aku batuk takut karena sakit banget. Akhirnya aku ke polimata, dilihat, aku aman aja, nggak kenapa-napa matanya. Terus aku berpikir, apa yang salah nih? Akhirnya aku konsul ke dokter syaraf di rumah sakitku tuh. Udah ke dokter syaraf, dilihat, dijelasin, ini kemungkinan ada saraf kejepit kata dokternya, tapi ini hanya kemungkinan. Untuk memastikannya aku tuh harus MRI, tapi di rumah sakit itu nggak ada. Jadi karena waktu itu juga aku belum urus BPJS, aku masih pakai pribadi. Dia bilang urus aja dulu BPJS-nya, nanti saya rujuk ke rumah sakit yang satu lagi tempat dia praktek juga dan ada MRI-nya. Terus menurut aku, masa sih aku sesakit itu gitu. Akhirnya dicek lah nih sama si dokter syaraf itu, dicek dari bulu matanya digoyang-goyangin, terus ditepuk-tepuk pakai kertas, pokoknya di stimulasi gitulah. Nah, terus akhirnya dia bisa memastikan bahwa di sebelah kiri aku ini nggak ada respon, karena itu aku gini-gini tuh bener-bener nggak kedip-kedip. Kalau yang ini tuh kedip-kedip karena geli, kalau yang ini aku bisa kuat lama. Terus disarankan untuk MRI dan aku dikasih obat racikan. Aku ambil obatnya di farmasi. Setelah minum obat itu, rasa sakit di wajah aku tuh hilang, tapi berubah jadi kebas. Tadi kan mata sakit ya, tapi kalau kuping masih sakit sampai sekarang nih. Nah, mata itu sakit pas aku habis minum obat itu, yang di mata tuh hilang, gak sakit lagi, tapi di sebelah sini tuh
kebas guys, kesemutan, dan sama tangan aku sampai sekarang. Sebelah sini sampai tangan kebas. Tapi aku nggak balik lagi ke dokter itu karena menurut aku ya udahlah kebas-kebas biasa aja. Terus keskip lah waktu aku operasi odontektomi. Nah pas udah berjalan 1 tahun, dimana sekarang nih beberapa bulan terakhir ini kok kebasnya nggak hilang-hilang, aku berpikir ke situ. Akhirnya aku minta lagi lah rujukan ke syaraf, polisyaraf, dan aku datengin ke dokter syaraf yang subspesialis. Kalau yang pertama kan spesialis, yang kedua ini subspesialis menurut aku, supaya aku dapet info yang lebih detail. Sebelumnya dokter syaraf yang sebelumnya aku dijelasin, jadi di sini tuh ada syaraf nomor berapa gitu, pokoknya bentuknya seperti ini. Dimana kan aku kan pertama sakit dari telinga, ini tuh kalau misalkan di sini ada saraf kejepit, ini bisa ke mata, bisa ke hidung, bisa ke mulut gitu. Aku dicurigainnya ada syaraf kejepit nih di area sini. Nah pas aku ke dokter subspesialis, aku dicek lagi di tangan aku, didorong terus masih kuat atau enggak, suruh mukul, terus bagian muka sama distimulasi juga sesuai dengan ya prosedurnya dia bilang kalau wajah itu nggak boleh kebas, wajah benar-benar nggak boleh kebas, berarti ada yang terjadi suatu masalah gitu kalau ada kebas di wajah. Akhirnya dia menjelaskan tuh syaraf yang begini juga seperti dokter spesialis yang pertama, dan aku dirujuk untuk disarankan untuk MRI. Nah aku MRI-nya di rumah sakit adalah dekat rumah sakit itu juga, dan beliau bilang kamu MRI-nya di rumah sakit ini aja karena kalau di rumah sakit dia itu nggak pakai dijadwalin lagi, bisa langsung datang buat MRI. Akhirnya aku MRI di rumah sakit itu, dapatlah hasil MRI-nya seperti ini. Mungkin kalau misalkan orang awam yang nggak dijelasin sama dokter akan apa ya hasilnya gitu kan, dan ternyata hasilnya itu aku punya didiagnosa syringomelia. Jadi syringomelia itu adalah suatu kondisi medis yang ditandai dengan adanya pembentukan kista berisi cairan atau syring di dalam sumsum tulang belakang, dan penyebab terbentuknya syring di sumsum tulang belakang masih belum dapat diketahui. Jadi benar-benar nggak ada yang tahu tuh penyebabnya apa. Kalau kata dokternya sih kemungkinan nih bisa bawaan lahir atau pernah terjadi benturan atau cedera di bagian kepala. Terus dia bilang, mbaknya suka bunyi-bunyiin leher ya, gini-gini bunyi gitu. Iya sering, tolong dikurangin karena itu akan memperparah kondisinya gitu. Itu dari dokter yang sebelumnya, dan aku dibalikin lagi ke dokter subspesialis yang ada di rumah sakit aku nih yang sebelumnya. Dibaca sama dia, sama dibahas syringomelia. Akhirnya karena si syringomelia ini ternyata itu yang menyebabkan pundak aku sampai sini itu kaku, kepala sering pusing, benar-benar sering pusing, sakit, nggak nyaman. Akhirnya aku dirujuk lagi ke poli bedah syaraf. Tapi aku juga masih takut nih kalau ke poli bedah syaraf, takutnya operasi kan. Nah makanya si dokternya ya udah nanti kalau misalkan udah siap coba aja dulu konsul ke poli bedah syaraf, itu harus dioperasi atau enggak itu kan nanti dikasih tahu. Tapi dari dokter pertama di rumah sakit sebelah sama dia tuh untuk menyarankan untuk operasi. Tapi untuk lebih jelasnya aku disuruh ke poli bedah syaraf. Nah sebelum ke poli bedah syaraf ini aku juga dirujuk untuk fisioterapi, itu ke rehab medik, supaya mengurangi rasa sakit yang aku rasa di bagian punggung, di bagian leher yang benar-benar tuh kaku banget gitu. Jadi aku ya udah aku fisioterapi dulu aja, aku belum ke poli bedah syaraf. Itu sampai aku jadiin 1 bulan lebih kayaknya aku baru memberanikan diri ke poli bedah syaraf. Ternyata pas ke poli bedah syaraf dijelasin ini dia deket sama batang otak aku, terus ada di antara batang otak sampai takutnya mau ke leher. Jadi aku tuh disuruh lagi untuk MRI balik lagi karena mau dilihat yang di lehernya juga. Tapi aku belum balik lagi guys sampai sekarang karena aku takut. Karena itu kan bagian dalam saraf operasi. Kalau operasi gigi kan benar-benar yang kelihatan, giginya kelihatan. Kalau ini kan yang di dalam kepala, aku takut. Dan aku tuh nggak banyak dapat informasi dari internet juga karena ini tuh benar-benar langka katanya, kayak dari 100 orang dan 8 orang itu yang kena, perbandingannya seperti itu. Nah aku dijelasin sama dokter poli bedah syarafnya, beliau bilang coba omongin ke keluarga karena ini harus dioperasi. Kalau nggak dioperasi dia akan terus menekan, takutnya hilang keseimbangan kayak gitu. Terus misalkan jalannya jadi susah, tiba-tiba jatuh, terus kesemutan ini kan sebenarnya mengganggu, apalagi nggak hilang-hilang kan selama 1 tahun lebih. Terus beliau juga nanya pernah nggak jatuh. Nah selama aku hidup tuh aku pernah guys jatuh tiba-tiba aja, tapi bukan pingsan. Itu sekitar 4 kali. Karena info dokternya nih ini kemungkinan terbentuknya tuh dari lama.
kayak 10 tahun 20 tahun ke belakang, dan otomatis berarti ini dari aku kecil kan. Nah waktu aku kecil tuh aku pernah lagi berdiri tiba-tiba ambruk jatuh, tapi aku nggak pingsan, aku bisa langsung bangun lagi. Terus terakhir kali aku jatuh itu pas aku mau nikah, itu di makam guys, jatuhnya itu habis minum jamu. Aku mikirnya karena darah rendah aja, tapi enggak, aku nggak pingsan, cuman berdiri jatuh gitu. Jadi kayak hilang keseimbangan aja. Dari situ aku dijelasin tuh, ditaruh tengkorak, bentuk tengkorak di kepala gitu ya, tengkorak kepala di atas meja, nih kamu gini gini gini. Dan aku serem banget guys, aku nggak berani lanjut, aku nggak tahu harus operasi atau gimana. Jadi sekarang aku menjalani aja, atau selama ini aku kuat-kuat aja gitu kan, kalau itu memang terbentuk dari kecil atau memang itu bawaan lahir. Jadi aku benar-benar lillahi ta'ala aja. Aku minta doanya dari teman-teman, semoga aku juga bisa sembuh walaupun nggak harus dioperasi gitu. So buat teman-teman, kira-kira ada nggak sih yang didiagnosa seperti aku, dan apa aja sih yang teman-teman lakuin? Boleh dong share di kolom komentar, aku juga pengen tahu selanjutnya apa ya yang harus aku lakuin selain operasi. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe. Dan sampai jumpa di videoku yang selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum.